Welcome back, selamat datang kembali di Drakor Edik Indonesia bersama saya Rianti Sofia, dan kali ini kita akan membuka bulan September ini dengan candu drakor terbaru. Apalagi kalau bukan yang judulnya Chaken Aside atau Little Women, atau bahasa Indonesianya mungkin kayak wanita-wanita cilik mungkin gitu ya. Oke, kita langsung aja kita masuk ke dramanya. 다 돈 걱정 없이 살게 할 거야. Yang pertama kita masuk dulu ke genrenya. Ini bergenre drama konspirasi investigasi. Untuk komedinya ini kayaknya sama sekali nggak ada, sedangkan untuk romansnya kemungkinan kedepannya akan ada. Ya udah tercium bau-baunya lah, cuma untuk episode pertama dan kedua ini dia belum ditampilin banget untuk romansnya. Untuk kemasannya ini lumayan ya, maksudnya ringan banget enggak, tapi berat banget juga enggak. Saya udah pernah nonton kok yang dramanya konspirasi lebih berat dari ini. Kalau ini masih enak untuk dinikmati. Selanjutnya kita masuk ke para pemeran dari drama ini. Oke, adik kakak yang bertiga ini diperankan oleh, si Sulung diperankan oleh Kim Go Eun sebagai Oh In Joo. Kemudian yang di tengah ini ada Nam Ji Hyun sebagai Oh In Kyung, dan Park Ji Hoo sebagai yang bungsu ya, namanya adalah Oh In Hee. Kemudian setelah itu kita nih ada yang berpotensi sebagai antagonisnya nih, yaitu Ki Jun yang memerankan Park Jae Sang. Kemudian nih ada si ganteng ini nih, ini ada Wi Ha Jun yang berperan sebagai Che Do Il, dan satu lagi nih ada Kang Hoon yang berperan sebagai Ha Jong Ho. Ya, kita masuk ke reviewnya. Dari scene pertama aja sudah memperlihatkan betapa naasnya keluarga ini. Kakak yang sulung dengan kakak yang kedua ini sangat menyayangi adik bungsunya. Adik bungsunya ini bersekolah di sekolah elit, di mana para konglomerat juga anak-anaknya bersekolah di situ. Bahkan field tripnya aja sampai ke Eropa. Kakaknya ini yang dua ngusahain banget nih biar adiknya ini bisa ikut field trip ke Eropa. Tapi ketika diberikan itu amplop yang berisi uang banyaknya, ketahuan sama ibunya. Ibunya bilang, kalian berdua aja nggak pernah field tripan, masa adiknya mau pergi ke Eropa? Kamu pikirin dong gimana perasaan ibu melihat hanya anak bungsunya aja yang berhasil, sedangkan dua anaknya tidak bisa berangkat. Padahal itu cuma alasan aja, padahal si ibunya itu ingin menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dan akhirnya ketika mereka bertiga tertidur, uang yang di amplop itu diambil oleh ibunya. Alasannya ibunya adalah untuk pergi ke Vietnam mengunjungi ayah mereka yang sedang dalam keadaan terluka akibat kecelakaan. Katanya masa sih ayahnya nggak dikunjungi, tapi setelah itu dia menambahkan surat tambahan bahwa mulai saat ini dia akan hidup sendiri tanpa memperhatikan anak-anaknya. Aku akan hidup untuk diriku sendiri. Begitu kata ibunya. Terlepas dari keadaan keluarganya, masing-masing kakak beradik ini memiliki konflik-konflik tersendiri. Kita mulai dulu dari Oh In Joo, yaitu si sulung. Si sulung ini bekerja di sebuah perusahaan besar, tapi dia di perusahaan itu diperlakukan sebagai outcast atau orang yang tidak ditemani. Dia terkenal sebagai outcast di lantai 13. Dia berteman dengan Hwayong. Hwayong itu outcast di lantai 14. Mereka itu cukup dekat sampai suatu ketika tiba-tiba Hwayong berpesan kepada Inju, saya pergi dulu ya, nanti kalau misalnya saya kelamaan gak pulang-pulang, coba tolong kasih makan ikan saya di kosan saya. Setelah kepergian Hwayong, kemudian datanglah Che Do Il. Che Do Il ini adalah kakang ganteng pujaan Eneng. Sebenarnya dia itu perwakilan dari luar negeri untuk perusahaan tersebut ya. Kemudian dia bertanya, Inju, kamu udah ketemu sama Hwayong belum? Kok udah beberapa hari saya hubungi kok nggak bisa? Inju pun teringat kepada pesannya yang tadi. Setelah itu Inju datanglah ke kosannya dia untuk memberi makan si ikan yang dititipin tadi kan. Ternyata dia pun terkejut pas setelah memberi makan ikan tersebut, dia melihat Hwayong sudah gantung diri di lemari pakaiannya. Setelah kematian Hwayong ini, rekan-rekan sekerjanya ini banyak yang menjelekan. Katanya bahwa Hwayong itu sudah berselingkuh dengan atasannya. Ternyata ceritanya tidak seperti itu. Inju pun dipanggil oleh atasannya untuk masuk ke ruangannya tersebut. Di situ juga ada Che Do Il ya. Di sini dia baru tahu bahwa penyebab kematian Inju itu adalah bunuh diri karena Inju telah melarikan uang sebesar 70 juta won. Itu uang yang besar sekali ya. Ternyata uang yang 70 juta won yang dibawa kabur oleh Hwayong tersebut adalah hasil korupsi dari bosnya Hwayong tadi. Jadi bukan benar-benar uang perusahaan ya. Jadi uang perusahaan setelah dikorupsi oleh bosnya Hwayong, kemudian sama Hwayong dibawa kabur, sehingga si bos ini nyari di mana ya uang yang 70 juta won itu ya, harus ketemu. Soalnya itu seolah-olah udah menjadi hak dia gitu, hasil korupsi dia. Mereka itu sebenarnya timnya bekerja sama 3 orang, yaitu bosnya itu, kemudian Hwayong dan Che Do Il. Sekarang Inju diminta untuk mencari tahu di manakah uang yang 70 juta won tadi disembunyikan oleh Hwayong. Tentu saja Inju nggak mau ya, karena dia tidak mau
terlibat masalah. Tapi setelah itu dia mendapatkan telepon dari tempat latihan yoga tempat Hwayong terdaftar. Katanya Hwayong telah mengalihkan membershipnya kepada Inju, dan oleh karena itu dia berhak menggunakan sebuah loker. Inju diberi sebuah kunci loker. Dia buka lokernya, ternyata ada satu tas besar, dan ketika dibuka isi tasnya ternyata uang cash sebanyak 2 juta won. Ternyata kejadian bunuh diri yang dialami oleh Hwayong bukanlah kejadian yang pertama kalinya. Akuntan yang bekerja sebelum Hwayong pun nasibnya tragis seperti itu, dan ternyata ada kesamaan polanya, yaitu sebelum bunuh diri dia belanja barang-barang mewah sangat banyak. Setelah itu ketika bunuh diri dia dengan cara menggantungkan lehernya dan dia menggunakan sepatu high heels warna merah. Suatu hari datang paket ke rumah Inju, dan ketika dibuka isinya adalah sebuah high heels berwarna merah. Nah, Inju ketakutan dong, dia takut menjadi target selanjutnya. Oleh karena itu dia menemui bos Hwayong dan bertanya. Kata bosnya, ini gak ada kaitannya sama kamu. Tapi Inju mencecar terus sampai akhirnya keluar kata-kata bahwa ini bukan masalah sederhana, saya masih punya atasan, kata bosnya gitu. Banyak orang yang terlibat di skandal korupsi ini. Dan setelah memberikan keterangan tersebut, bosnya Hwayong masuk ke dalam mobil, dan ketika dinyalakan mobilnya tidak dapat dikendalikan, kemudian terjun bebas dari parkiran tingkat atas. Dan ada sebuah teka-teki kesamaan dari setiap insiden kecelakaan tersebut. Nah, di setiap insiden tersebut selalu ditemukan satu kuntum bunga anggrek berwarna biru. Selanjutnya masuk ke tokoh berikutnya, yaitu Oh In Kyung, si anak tengah. Dia bekerja sebagai reporter di salah satu stasiun televisi. Dia itu memiliki empati yang berlebihan. Jadi kalau misalnya ada kasus-kasus yang naas, dia nggak bisa menahan air matanya. Nah, ini tuh sangat tidak disukai oleh bosnya, sehingga In Kyung tidak pernah dinaikkan jabatannya, tetap di reporter lapangan. Untuk mengendalikan emosinya, In Kyung menggunakan tequila. Katanya kalau dia minum tequila, dia bisa menahan air matanya untuk tidak keluar. Tapi tequilanya itu tidak sembarangan diminum ya, dia masukkan ke dalam botol obat kumur. Jadi dia itu kumur-kumur bisa 5-7 kali setiap kamar mandi, kumur-kumur dulu, padahal dia minum tequila. Ada suatu kejadian, yaitu seorang politisi yang bernama Park Jae-sang yang melakukan kegiatan yang gerak-geriknya sangat mencurigakan lah. Bisa dibilang ini dulu mertuanya memiliki kesalahan besar, tapi ini sekarang Park Jae-sang yang meminta maaf kepada korbannya langsung, dan ini diliput oleh media. Park Jae-sang ini akan mencalonkan diri sebagai wali kota. Setelah diselidiki, ternyata Park Jae-sang terlibat dalam sebuah kasus bank besar yang menimbulkan banyak korban bunuh diri. Tentunya menimbulkan kecurigaan pada In Kyung, sehingga In Kyung pun melaporkan penelitiannya terhadap atasannya. Dan kali ini In Kyung mendapatkan kesempatan untuk membuat liputan khusus. Namun, si rekan kerjanya yang melihat kemajuan In Kyung tersebut tidak terima, dan dia membeberkan canduan alkohol In Kyung kepada umum dengan cara memposting sebuah video wawancara dia bersama politisi tadi. Alhasil In Kyung mendapatkan skor sebanyak 1 bulan. Tapi selama 1 bulan itu In Kyung terus melanjutkan penelitiannya mengenai si Park Jae-sang ini. Tiba-tiba In Kyung teringat pada salah satu orang yang pernah menghubunginya 4 tahun lalu. Dan ketika dihubungi, orang tersebut mengajak bertemu In Kyung di sebuah pasar lelang ikan ya. Ketika malam-malam menuju ke sana, orang yang ditemuinya kok nggak datang-datang. Ternyata dia terlibat kecelakaan. Dan anehnya di kecelakaan tersebut pun ditemukan 1 buah puntung anggrek berwarna biru. Satu lagi mengenai In Kyung, ternyata ketiga kakak beradik ini masih memiliki nenek. Nah, tapi ini neneknya adalah jadi bibinya dari ibunya gitu. Nah, nenek ini sangat kaya dan In Kyung itu pernah tinggal bersama neneknya ini. Tapi In Kyung tidak kuat dengan kelakuan neneknya ini, sehingga dia memutuskan untuk tinggal bersama saudara-saudaranya. Nah, pada saat tinggal bersama neneknya ini, In Kyung dilatih membaca peluang untuk membeli saham. Karena In Kyung cerdas, maka dia dapat melipat gandakan sahamnya dalam waktu singkat, dan ini pun membuat neneknya senang. Sehingga kali ini In Kyung pun dipanggil kembali untuk membantu neneknya. In Kyung pun bertanya kepada neneknya, "Nek, sebenarnya aku penasaran, apa sih yang membuat orang Korea di sini bisa sekaya itu?" katanya gitu. Neneknya menjawab, "Ayo kamu ikut ke kantor saya, nanti saya kasih tahu gimana mereka caranya bisa kaya seperti itu." Nenek In Kyung memiliki tetangga anaknya ini sebaya dengan In Kyung, sehingga mereka sering main bersama semasa kecilnya. Namanya adalah Ha Jong Ho. Nah, ini nih udah ada bau-bau akan adanya terjadinya romance antara Ha Jong Ho dan In Kyung ya, jadi kita tunggu aja seperti apa kisahnya. Lanjut lagi ke tokoh terakhir, yaitu Oh In Hye. In Hye ini adalah anak yang bungsu. Dia bersekolah di sekolah seni dan hasil karyanya itu sangat luar biasa. Dia mendapatkan beasiswa, tapi bukan beasiswa untuk orang miskin ya, walaupun dia miskin, tapi dia mendapatkannya sebagai beasiswa prestasi. In Hye selalu merasa tidak enak jika kedua kakaknya memaksakan diri untuk memenuhi kebutuhannya, sehingga In Hye pun ingin mencari uang sendiri. Nah, ini balik lagi ke keluarganya
Park Jae-sang ya. Park Jae-sang mempunyai anak perempuan yang sama-sama bersekolah di sekolah yang sama dengan In Hye. Nah, yang namanya politisi atau keluarga terkenal itu kayaknya kalau di Korea itu nggak sahih kalau misalnya anaknya tidak menguasai seni-seni di taraf tingkat tinggi lah, seperti misalnya melukis atau musik klasik, alat musik yang seperti biola, piano. Dan akhirnya In Hye diminta untuk menjadi pelukis bayangan dari anaknya Park Jae-sang. Pelukis bayangan ini maksudnya adalah karyanya In Hye yang membuat, tapi nanti akan diakui sebagai karyanya anaknya Park Jae-sang. Dan hasil lukisan In Hye ini akhirnya mendapatkan penghargaan nomor 1, tapi yang menangnya ya anaknya Park Jae-sang itu. Oke, itu dia kira-kira yang terjadi dalam episode 1 dan 2 dari drama Little Women. Yang saya penasaran itu, Hwa-young waktu itu pernah mengajak In-ju untuk makan di restoran mewah. Nah, Hwa-young menjelaskan bahwa dia sedang mengembangkan sebuah program untuk akuntansi nih. Sebelum dirilis, dia harus mendaftarkan dulu kepada pihak-pihak yang berwenang, dan itu dalam bahasa Inggris. Tapi anehnya, yang disuruh menandatangan adalah In-ju. Nah, saya penasaran nih, ini sebenarnya yang formulir itu apakah benar untuk pengajuan atau ada sesuatu intrik di baliknya ya. Dan kemudian yang saya penasaran adalah sepertinya ada keterkaitan antara korupsi di perusahaannya In-ju dengan si Park Jae-sang ini nih. Kayaknya arah-arah konspirasinya nih, dana dari hasil korupsi perusahaan itu nantinya akan digunakan untuk mendanai politik. Apakah benar seperti itu? Nanti kita cek ke depannya seperti apa ya. Kalau saya sih penasaran banget. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Gimana nih menurut teman-teman, drama ini bakalan seru atau enggak? Tinggalkan komentar di kolom di bawah ini, di kolom komentar ya. Nanti kita lanjut lagi dengan drama-drama seru lainnya yang bakalan jadi candu selama September ini, banyak banget. Jadi nanti kita ketemu lagi dalam episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi, bye-bye.